Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Di kesempatan ini kita punya project modifikasi perangkat radio audio CD player merek Philips CD Sound Machine model AZ102B. Perangkat ini dibuat sekitar tahun 90-an dengan fitur audio CD player, radio penerima AM/FM stereo, dan satu buah input audio eksternal. Di samping kanan perangkat terdapat tombol dial dan skala gelombang radio AM/FM, saklar fungsi mode off, MW, FM, dan CD player, soket input audio stereo 3,5 mm. Di sebelah kiri perangkat terdapat saklar mode dinamik bass Bose. Di bagian atas perangkat terdapat pengatur volume, deck CD audio player, dan tombol dial gelombang radio. Panel saklar fungsi audio CD player kemungkinan tidak akan difungsikan karena fungsi audio CD player diganti dengan modul digital player. Optik audio CD player kondisinya rusak. Kita kesulitan mencari penggantinya. Agar bisa berfungsi lebih luas, maka kita punya pilihan menggantikan dengan modul MP3 dan Bluetooth Music Receiver. Tongkat antena penerima radio FM hampir patah, panjang sebelum ditarik sekitar 20 cm. Di bagian belakang perangkat terdapat handle dan soket tegangan AC input 220 volt dengan kepala jack berbentuk angka 8. Di bagian bawah perangkat terdapat stiker merek, model, dan nomor seri. Konsumsi daya tertera 15 watt. Perangkat ini bisa dioperasikan dengan baterai ukuran C sebanyak 6 buah. Kondisi saklar fungsi macet semua sehingga tidak bisa menghidupkan perangkat. Langsung saja kita bongkar perangkatnya. Selanjutnya lakukan proses perbaikan dan modifikasi. Isi komponen di dalamnya seperti ini. Ini adalah input tegangan AC dari trafo power supply dan sambungan saklar AC/DC input mode. Terlihat kabel sambungan saklar AC/DC mode ke PCB input positif terputus. Buka seluruh sambungan kabel AC input dan saklar AC/DC mode. Ini adalah trafo power supply dengan output sekunder single tegangan 12 volt AC. Terlihat skring pengaman AC input power supply sudah dimodifikasi. PCB utama perangkat Philips AZ102B Sound Machine.
LCD untuk tampilan fungsi audio CD player. Skala gelombang radio, pengatur tuning menggunakan potensiometer. Bentuk saklar fungsi input mode dan soket audio input. Bentuk saklar fungsi dynamic bass boost. Potensiometer volume kontrol, resistansi 50 kilo ohm, 7 buah pin. Potensiometer tuning kontrol, resistansi 50 kilo ohm, 3 pin. Pin komponen dan kawat jumper sebagian sudah berkarat. Ini adalah IC power amplifier dengan heatsink menggunakan lempeng logam besi. Lanjut, kita bongkar bagian panel depan perangkat. Terima kasih untuk Sobat Elektro yang tetap setia dengan channel ini. Silahkan subscribe dan tekan lonceng agar tetap bisa mendapat notif update konten terbaru dari kita. Ini adalah modul panel saklar fungsi audio CD player. Mekanik drive CD player tidak terpakai, fungsi akan diganti dengan audio digital player. Bersihkan saklar fungsi dengan kontak cleaner. Untuk membersihkan kotoran pada pin kaki komponen, pergunakan thinner pembersih. Bersihkan soket skring agar bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Pasang skring, pergunakan nilai 1,6 ampere. Untuk menguji rangkaian, pasang kabel input AC dari trafo power supply. Ukur tegangan AC output trafo power supply. Tegangan output trafo terukur 11,4 volt AC. Tegangan output power supply terukur 13 volt DC. Sekarang kita uji fungsi radio penerima FM.
pamudangkeun kana kanyataan paripaw. Sepertinya ada masalah pada potensio pengatur tuning. Nilai variabel resistansi tidak konsisten, mungkin pengaruh dari kotoran. Terukur resistansi rendah pada pin sisi dan tengah potensio. Bersihkan papan potensio menggunakan alkohol. Ya, sekarang fungsi potensio sudah normal. Potensiometer sudah dirapihkan dan setelah diukur, nilai resistansi variabel sudah konsisten. Sekarang kita uji kembali fungsi radio penerima FM-nya. Ningali kalayan lungsur tika iangan nampi ulah yang santina kaula cucu dikikirnya lebih di tukang ulah tulungan dewa tulungan. Berikutnya kita lakukan proses modifikasi audio CD player menjadi audio digital player. Modul digital player diletakkan tepat pada tutup deck drive CD player. Kita fokus pada jack JK101 yaitu soket 3,5 mm line input. Kita fahami terlebih dahulu fungsi pin dari JK101 yang akan kita jadikan input audio modul digital player. Konfigurasi pin dari jack atau soket JK101 seperti ini. Mari kita uji terlebih dahulu fungsi JK101 menggunakan input audio dari smartphone. Switch fungsi input ke CD player. Fungsi line input masih berjalan normal. Lakukan analisis besaran tegangan terhadap saklar yang terdapat pada JK101.
Posisi jack input tidak terpasang. Saklar aktif ke sebelah kanan. Tegangan terukur 13 volt DC. Posisi jack input terpasang. Saklar aktif ke sebelah kiri. Tegangan terukur 14,4 volt. Saklar JK101 juga berpengaruh terhadap kondisi kinerja Ki107. Saat soket JK101 tanpa jack, maka terdapat tegangan 13 volt DC pada kolektor Ki110 FCS 8550. Sehingga Ki107 2SB772 akan menghantar fungsi CD player bekerja. Sekarang, bagaimana jika terpasang jack pada soket JK101? Tidak terdapat tegangan pada kolektor Ki110 dan Ki107 tidak menghantar, sehingga fungsi CD player tidak bekerja. Cabut soket JK101. Ya, terlihat jumlah pin sejumlah 11 buah. Soket JK101 dilepas, kita modifikasi untuk sambungan input modul digital player. Terdapat dua transistor yang perlu diganti, yaitu Ki110 FCS 8550 dan Ki506 FCS 8050 karena kondisi pin sudah berkarat. Selanjutnya, proses instalasi modul digital player. Pembuatan dudukan prem modul digital player selesai. Rapihkan dudukan prem dengan cara dicat. Perbaiki dan bersihkan batang antena yang penyok. Baut penguat dudukan antena bukan semestinya menggunakan skrup, ganti menggunakan baut ukuran M2,5. Instalasi saklar DPDT 2x3 pin untuk modifikasi soket JK101 sebagai fungsi input audio digital player.
Bongkar grill speaker, selanjutnya lakukan proses cat ulang. Speaker berukuran 2,5 inch, impedansi 8 ohm, 2 watt. Siapkan IC LM7808 sebagai regulator 8 volt DC untuk suplai modul digital player. Walaupun pada modul digital player terdapat IC78M05 regulator 5 volt DC, kita khawatir dengan kualitasnya jika langsung disuplai dengan tegangan 14 volt DC. Kabel warna biru adalah tegangan 14 volt DC untuk input IC LM7808. Berikan plat pendingin pada IC LM7808 dan kencangkan dengan baut yang terhubung dengan ground. Hubungkan resistor 4,7 ohm 1 watt dan kapasitor 470 mikrofarad 25 volt pada pin nomor 1 IC LM7808. Pasang kapasitor 100 mikrofarad 16 volt pada pin nomor 3 IC LM7808. Sebagai tambahan, pasang 2 buah LED RGB pada panel LCD CD player. LCD kita buka karena sudah tidak berfungsi. LED dipasang secara seri, tegangan input sebesar 8 volt DC, maka dibutuhkan resistor dengan nilai 560 ohm 1/4 watt. Baik, kita coba terlebih dahulu instalasi tegangan yang telah tersambung pada modul digital player. Saklar fungsi pada CD, kemudian hidupkan saklar DP/DT hasil modifikasinya. Ya, display digital player sudah menyala pada fungsi Bluetooth. LED RGB juga sudah menyala. Grill speaker sudah dicat ulang. Casing panel depan sudah dibersihkan. Pasang kembali seluruh komponen perangkat, perkuat dengan sejumlah skrup. Instalasi kabel tegangan input dan output sinyal audio modul digital player. Instalasi kabel antena radio FM disatukan dengan antena radio modul digital player.
instalasi kabel AC input power supply dan saklar AC DC mode. Oke, saatnya uji coba. Anu sanes kumaha Pak? Jadi ari anu sanes mah gitu ngagunakeun teh upami hujan teu tiasa, ari ieu mah bade hujan, bade halodo tiasa. Kisaran antara 10.000 atau 2. Dan kapsul cacing Altipus di apotik-apotik yang sudah Jangan selalu tenggelam di dalam. Lebih ke manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna. Emang urang ngadongeng sakedapnya. Bluetooth mode. Mode audio digital player. Ya, kelar sudah proses perbaikan dan modifikasi Philips AZ102B menjadi radio dan audio digital media player. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.